Oke guys, welcome to Bell Podcast. Hari ini aku habis nonton film The Shark atau Gubuk, itu film produksi tahun 2017. Ini adalah film spiritual, menceritakan perjalanan spiritual seorang ayah, di mana dia mempertanyakan tentang kebaikan Tuhan, karena dia kehilangan anaknya yang kecil karena diculik dan dibunuh. Dan dari kehilangan anaknya ini dia punya kebencian mungkin ya sama Tuhan, dan hingga suatu hari dia menerima surat yang nggak tahu dari siapa, yang seolah-olah itu dari Tuhan yang mengundang dia buat datang ke suatu gubuk, di mana gubuk itu adalah gubuk tempat dia menemukan baju anaknya yang meninggal itu. Nah dari situ dia dibawa dalam suatu pertemuan dengan Tuhan. Jadi digambarkan bertemu dengan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di situ digambarkan dengan 3 orang yang berbeda, masing-masing menggambarkan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah dari situ dia bisa berinteraksi, dia tanya jawab semua kebingungannya sama Tuhan, khususnya kenapa kok anaknya itu dibiarkan meninggal gitu. Jadi menurut dia Tuhan itu meninggalkannya dengan membiarkan anaknya itu diculik dan dibunuh. Nah dari beberapa hari perjalanannya di dalam suatu dunia yang lain ya, di mana dia hidup berempat sama Tritunggal ya, Allah Tritunggal. Kemudian sampai di akhir tuh dia ketemu sama ada satu orang lain yang digambarkan itu adalah Hikmat. Dan dari situ kemudian dia mulai memahami bahwa sebenarnya anaknya meninggal itu bukan kehendak Tuhan yang membiarkan dia dibunuh, tapi karena itu adalah perbuatan si jahat atau si iblis gitu yang membuat anaknya itu diculik dan dibunuh. Dan kemudian dia mempertanyakan lagi, kok Tuhan membiarkan gitu. Cuman sebenarnya dari situ Hikmat itu mengajarkan bahwa ya memang karena kita ini hidup di dunia yang udah jahat, dunia yang penuh dosa, jadi ya kalau ada kejahatan di sekitar kita itu wajar. Kejahatan itu akan selalu ada karena kita memang masih tinggal di dunia yang berdosa ini. Dan di situ juga dia belajar bahwa selama ini tuh dia seringkali memposisikan dirinya sebagai hakim yang dia menilai orang baik, orang jahat. Kemudian dia merasa kejadian ini baik atau enggak buat dia, dan dia seperti hakim gitu. Dia harusnya, orang lain tuh harusnya masuk neraka, masuk surga, orang baik, orang jahat. Cuman kemudian dia digambarkan oleh Hikmat itu seolah-olah dia hakimnya. Kemudian dia suruh memilih dari kedua anaknya tuh mana yang mau masuk surga dan mana yang neraka. Dan dari situ dia nggak bisa milih, karena dia kan mengasihi kedua anaknya. Sampai dia bilang, biar dua anaknya itu masuk surga, tapi aku aja yang masuk neraka. Dan dari situ dia sadar bahwa kasih Bapa tuh juga kayak gitu. Dia nggak bisa membiarkan orang lain, umat manusia yang berdosa itu ke neraka. Nah Tuhan tuh sayang sama kita, makanya dia memberikan dirinya menjadi Tuhan Yesus yang menjadi manusia dan mati di salib buat kita. Tapi Tuhan Yesus itu juga nggak mati, tapi kemudian dia juga bangkit dan naik surga untuk menebus dosa kita. Nah dari film ini sebenarnya bisa banyak pelajaran yang kita ambil. Mungkin teman-teman bisa nonton film itu secara langsung biar bisa dapat insight-nya secara langsung, mungkin dari berbagai sisi, sudut pandang, dan juga pengalaman hidup. Cuman kalau bagi aku, dari sini aku belajar bahwa kita tuh nggak boleh menjadi hakim buat orang lain, tapi kita belajar buat mengasihi. Mungkin orang lain bersikap nggak sesuai yang kita mau, mungkin dia jahatin kita, cuman
seharusnya kita ingat kasih Bapa, bahwa orang lain yang jahatin kita tuh juga anaknya Tuhan gitu. Juga Tuhan mau juga dia tuh masuk ke surga. Nah, di sini juga sebenarnya di film itu ada digambarkan juga di mana si ayahnya ini tuh, belajar buat mengampuni si pembunuh. Jadi kayak diajarin, mungkin kita nggak tahu gimana caranya, cuman di situ dibilang mulai aja dengan memperkatakannya berulang kali hingga 1000 kali sampai kamu benar-benar bisa merelakannya gitu. Jadi mungkin kalau kita kesulitan mengampuni orang lain, kita ingat kasih Bapa bahwa orang lain itu juga anaknya Tuhan dan Tuhan mau dia itu selamat juga. Dan kalau kita kesulitan, kita bisa mulai memperkatakannya dari mulut kita bahwa kita mengampuni orang itu dan semoga Tuhan menolong kita. Selain itu juga aku belajar, mungkin kejadian apapun yang ada dalam hidup kita, kan seringkali juga kita mungkin beberapa kali ya, ada yang pernah dengar bahwa, "Kenapa ya kok ada kejahatan di bumi? Kalau ada Tuhan kenapa biarin ada kejahatan? Kenapa ada orang yang menderita?" Nah, dari sini juga diingatkan bahwa ya kejahatan dan penderitaan itu wajar ya, karena memang kita itu masih hidup di dunia gitu. Dan sebenarnya dari semua kesusahan itu kita harus belajar percaya sama Tuhan dan menantikan hidup kekekalan nanti gitu. Yang penting adalah gimana kita hidup sekarang itu, hidup sesuai dengan kasih Tuhan. Yang penting hidup kita tuh menggambarkan kasih, mencerminkan kasih Tuhan. Selain itu aku juga belajar bahwa jadi digambarkan di dalam film itu tuh yang mengalami luka tuh bukan cuma ayahnya itu, tapi juga ada anaknya yang lain gitu. Jadi ayah itu punya 3 anak, 2 cewek, 1 cowok. Nah, anak yang perempuan ini juga dia tuh punya luka, dia merasa bersalah banget. Jadi dia merasa dia yang membuat adiknya itu meninggal, karena ceritanya waktu adiknya bisa diculik itu karena ayahnya itu ninggalin si adik buat nolongin 2 anaknya yang lain yang kecebur di dalam sungai. Nah, di sini juga waktu si ayah ini ketemu sama Tuhan, si Tuhan tuh ngasih tahu bahwa kamu harus, menjangkau anakmu yang cewek yang satu ini yang punya rasa bersalah. Jadi mungkin sebelumnya dia nggak sadar bahwa dia tuh terlalu sibuk sama luka dan mempertanyakan tentang kebaikan Tuhan di dalam hidupnya, di dalam dirinya sendiri gitu. Cuman dia sampai lupa bahwa anaknya yang cewek ini tuh ternyata juga punya trauma, dia juga punya pergumulan. Nah, dari situ kemudian ayahnya itu mulai menjangkau anaknya perempuan yang satu ini, dan akhirnya dia diselamatkan. Jadi sebelumnya tuh si anak perempuan itu kayak punya mungkin, penyimpangan psikologis gitu. Jadi kayak, apa ya, kalau di film itu nggak digambarkan terlalu banyak, cuman kayak hubungannya sama ayahnya itu udah nggak terlalu baik, kayak ada jarak dan dia, sering ngomong kasar kalau diceritain gitu. Nah, kemudian setelah ayahnya ini menjangkau dia, dia mulai, menjadi anak yang normal lagi gitu. Ya, dari sini aku juga selain itu juga belajar bahwa di dalam keluarga ini kan ada ayah, ibu, dan 3 anak, yang satu kan meninggal. Dan dari sini juga diajarin bahwa di dalam kesulitan tuh mereka, mmm, harus saling cerita satu sama lain, juga saling menguatkan satu sama lain, saling mendukung. Meskipun apapun yang terjadi gitu, meskipun satu adiknya itu meninggal, mereka tetap harus saling memperhatikan dan ya harus belajar move on gitu dari apa yang udah terjadi di masa lalu, belajar merelakan dan dengan apa yang ada sekarang, belajar untuk saling mengasihi lebih lagi dan ya hidup di dalam kasih Tuhan gitu. Oke, sekian sharing dari aku. Semoga memberkati and God bless you. Bye-bye.